Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Fuad dari STT5, jurusan Multimedia Broadcasting. Rangkuman mata kuliah fotografi. Fotografi atau fotografi berasal dari bahasa Yunani dari kata phos yang berarti cahaya dan kata graphien yang berarti menggambar. Sejarah perkembangan fotografi. Pertama dikenal kurang lebih 165 tahun yang lalu dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Moti. Moti mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang di dindingnya terdapat lubang kecil atau pinhole. Dari dinding tersebut akan terrefleksi pemandangan yang ada di luar ruang secara terbalik. Perkembangan teknologi kamera. Kamera obscura. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini, ditemukan oleh Aristoteles 330 sebelum Masehi. Digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler 1609, Kepler menyerahkan penggunaan lensa pada kamera obscura agar mendapatkan proyeksi yang lebih bagus. Kamera analog versus kamera digital. Perbedaan antara kamera analog dan digital hanya berbeda pada media perekaman dan beberapa instrumen lainnya. Kamera bisa menggunakan lensa untuk mentransfer hasil foto ke dalam film dari cahaya yang ditangkap. Film adalah media penyimpanannya. Kamera digital menangkap dilakukan dengan komponen sensor CCD atau CMOS yang hasilnya kemudian akan direkam oleh dalam format digital ke dalam media simpan digital semacam memory card. Teknik pengambilan gambar atau foto. Jenis shoot. Field of view merupakan ukuran jarak antara lensa ke objek. Sebuah objek bisa saja dipotret sangat dekat, cukup dekat, jauh, atau sangat jauh. Extreme close up. Objek foto diambil dalam jarak yang sangat dekat. Head shot atau big close up. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Close up. Gambar diambil dari jarak dekat, pundak ke atas kepala, hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja. Medium shoot. Pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, dari perut atau pinggang ke atas. Medium long shoot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Full shoot. Pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Long shoot. Objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh sehingga porsi background menjadi lebih banyak sementara objek terlihat kecil. Ada 3 macam angle. Pertama, eye level atau angle, kedua high angle, ketiga low angle. Eye level, sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini lensa kamera dididik sejajar dengan tinggi objek. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya atau human interest. Low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. High angle. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini kamera diposisikan lebih tinggi dari objek sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Komposisi dasar fotografi. Rule of third. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Tengah. Menempatkan objek di tengah. Diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Latar depan atau foreground, objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Background, latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Vertikal,
Penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Horizontal. Penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Pembingkaian framing. Framing dapat menimbulkan kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk pembingkaian yang memuaskan objek pada framing. Lighting. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihat atau mata yang kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Fungsi pencahayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya berfungsi membantu identifikasi objek oleh indera penglihatan atau mata. Di bidang fotografi atau sinematografi, pencahayaan memiliki fungsi-fungsi berikut. 1. Menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera. 2. Menciptakan gambar yang artistik. 3. Membuat efek khusus. Cahaya alami, di mana cahaya yang diterima oleh objek akan menghasilkan sebuah karya yang natural dan tentu dalam mendapatkan sinarnya sendiri harus dengan rentang waktu yang sesuai, di mana matahari atau sinar bulan dapat menyinari objek yang kita inginkan dengan sempurna. Front light. Front light artinya sumber cahaya ada di depan subjek yang difoto sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Side light. Cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Cahaya samping ini memberi kesan dimensional yang kuat. Backlight atau cahaya belakang. Backlight terjadi saat kita memotret subjek dan sumber cahaya yang berasal dari belakangnya. Dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera namun di belakang subjek. Tata cahaya. Keylight. Pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Fill-light merupakan pencahayaan pengisi, biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh keylight. Fill-light ditempatkan bersembarangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan keylight. Backlight. Pencahayaan dari arah belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Cahaya ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Memotret foto refleksi yang menarik. Refleksi atau yang sering disebut teknik foto pantulan lebih terfokus pada bagaimana cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame foto. Foto refleksi melalui media pantulan air maupun cermin, sehingga banyak objek pada foto atau frame menjadi tampak terlihat memiliki dimensi yang lebih luas. Namun dalam tips foto refleksi ini, tampaknya akan lebih bagus jika objek foto kita adalah alam, sehingga akan terkesan lebih natural. Teknik slow speed. Salah satu aspek yang perlu dilakukan yaitu pengandalan teknik slow speed. Dengan kata lain, bisa menggunakan shutter speed lebih lambat dari biasanya, yaitu di atas 2 detik yang berguna untuk memuluskan permukaan air. Posisi foto simple Instagramable. Golden triangle. Biasanya digunakan untuk foto flat lie dan foto produk leading linus. Dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Clear space. Untuk menunjukkan suasana dari interaksi dengan alam sekitar. Dan ini adalah contoh golden triangle, leading linus, dan clear speed. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.